Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ses Yuniati. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 08 Pasar Suranti, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar tahun 2023 Bat 2 dengan NIM 22601011375. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN 08 Pasar Suranti dengan nomor peserta 2023629958. Pada praktek pembelajaran kali ini saya akan melaksanakan pada kelas 4 dengan materi Tauladan Mulia Asmaul Husna. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nana Ibu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa dahulu untuk supaya kita dapat memahami pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya. Daripada kita kelas dipersilakan. Silakan. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai.
Pancasila supaya kita lebih bersemangat lagi untuk belajar. Nah, belajar Pancasila ya, berdiri semuanya. Nah, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebelumnya Ibu akan menanyakan pembelajaran kita yang lalu. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik atau nama-nama yang dimiliki oleh Allah yang indah dan baik. Ada terdapat jumlah Asmaul Husna tersebut. 99. Asmaul Husna Al-Aziz. Asmaul Husna Al-Qudus apa artinya? Asmaul Husna As-Salam apa artinya? Asmaul Husna Al-Mu'min apa artinya? Oke, bagus sekali ya namanya. Kemudian kita lanjut. Nah, apakah kalian sudah hafal Asmaul Husna? Sudah, alhamdulillah. Kalau belum hafal, apa yang akan kalian lakukan? Menghafalnya kembali. Nah, perhatikan gambar di depan anak-anak Ibu. Apakah kalian pernah mengalami peristiwa seperti di gambar ini? Pernah. Ini apa ini namanya? Ini apa ini? Ini apa? Menolong temannya yang terluka atau terjatuh. Jadi, bagaimana perasaan kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Bagaimana perasaannya? Apa lagi? Apa lagi? Kecewa. Apa lagi, Nenek Ibu? Apa lagi? Sedih. Kecewa. Apa lagi? Kesal. Marah. Jadi, perbuatan yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Perbuatan seperti ini juga atau mencurangi teman tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena teman kita bisa menjadi sedih dan kesal. Kemudian kalau yang seperti ini boleh? Boleh. Kalau teman dalam kesusahan, terjatuh dalam kesusahan, maka teman kita harus ditolong. Nah, bagus sekali. Paham anak-anak Ibu? Paham. Oke, paham kan? Baik anak-anak Ibu. Jadi kita sekarang akan mempelajari Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak Ibu saksikan video yang akan Ibu tampilkan. Dan nantinya kalian masing-masing membuat resume dari pemaparan video yang kalian saksikan tersebut. Paham? Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga selalu sehat walafiat.
sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Video pembelajaran pada hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Materi kita pada hari ini adalah tentang teladan Asmaul Husna, yaitu 5 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, dan yang kelima adalah Al-Mu'min. Ananda soleh dan soleha merupakan zat yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari kecacatan lain. Allah sebagai bukti keagungan dan kesempurnaannya. Asma itu disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud keagungan dan kemuliaannya, Asmaul Husna berjumlah 99 nama yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, kita akan masuk kepada materi meneladani akhlak Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Allah adalah Raja dari semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha merajai semua yang ada di alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Raja dari semua raja. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah adalah Raja yang menentukan segalanya, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 2. Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang memiliki sifat keperkasaan mutlak dan abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berbuat apa saja sesuai kehendaknya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat melebihi keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, cara meneladani akhlak Asmaul Husna Al-Qudus adalah 1. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 2. Menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati, contohnya seperti sifat dengki. 3. Menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. 4. Asmaul Husna As-Salam. As-Salam memiliki arti Allah Maha Pemberi Keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberi keselamatan serta kesejahteraan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Meskipun semua makhluk di dunia bersatu untuk menambah atau mengurangi kesejahteraan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, mengucapkan dan menjawab salam kepada sesama muslim. Yang kedua, selalu bersikap baik dan ramah. Yang ketiga, menciptakan rasa aman. Yang kelima, menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yang keenam, menjalin ukhuwah Islamiyah dan menjaga hubungan dengan sesama. Yang kelima, Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi Keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi keamanan bagi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi makhluknya supaya mereka merasa aman dan terlindungi. Cara meneladani akhlak Asmaul Husna Al-Mu'min adalah: yang pertama, berperilaku sopan dan ramah kepada semua orang. Yang kedua, menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang rukun. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang keempat, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Yang kelima, menjauhi sifat khianat dengan menjadi pribadi yang bisa dipercaya.
berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna. Asmaul Husna mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat diteladan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh akhlak mulia dalam meneladani menahan diri artinya kemampuan menguasai diri untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Manusia harus pandai dalam menahan diri dari perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, menahan amarah. Yang kedua, mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Misalnya, membereskan kamar sendiri, memakai seragam sekolah sendiri, dan mencuci pakaian sendiri. Yang ketiga, cinta kebersihan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Umat Islam harus senantiasa menjaga kebersihan diri maupun lingkungan dan hati. Kebersihan hati dapat dilakukan dengan menghindari penyakit hati seperti sombong, tamak, iri, ria, dan ujub atau bangga pada diri sendiri. Yang keempat, menjaga lisan. Lisan merupakan contoh nikmat yang diberikan untuk menjaga lisan. Misalnya, menggunakan lisan untuk berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah. Kemudian yang kelima, hidup tertib. Hidup tertib dapat tercipta ketika seseorang patuh terhadap segala aturan dan tata tertib. Hidup tertib akan menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Nah, perhatikan gambar yang telah ditampilkan ini. Itulah pemaparan materi keteladanan Asmaul Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian duduk pada kelompok masing-masing dan buatlah resume dari pemaparan video pembelajaran kita tadi. Ibu, sekarang kita akan bermain match and match, menjodohkan atau memasangkan Asmaul Husna dengan contoh tauladan Asmaul Husna tersebut. Ibu akan membagikan contoh LKPD-nya. Pasangannya kepada kalian, nanti kalian pasang ke depan Asmaul Husna dengan contoh tauladannya. Kemarin kalian sudah memasangkan Asmaul Husna dengan artinya atau maknanya. Sekarang kalian pahami dulu, nanti dipasang ke depan ya. Paham anak ibu? Paham. Ya, sudah kalian pahami? Sekarang siapa yang bisa ke depan untuk memasangkan contoh dari tauladan Al-Malik? Al-Malik saya ayat 4.
contoh menadani Asmaul Husna? peduli terhadap orang lain. Ya, 2. Menjadi pemimpin yang bijaksana. ya. Dan saling mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan. Ya, terima kasih kepada Hidayah. Kemudian untuk contoh tauladan al-wajib. Coba dibaca apa itu? Ya. Ya, terima kasih kepada Najwa Shihab. Ya. Siapa yang akan memasangkan Al-Qudus? Memasangkan contoh tauladan Al-Qudus sekarang yang ke depan. Sudah betul kata Ibu? Sudah? Ya. Kemudian lanjut kepada yang asal ayo. Ya, terima kasih. Sudah terpasang itu kan semuanya. Berarti kalian sudah paham kan? Berarti kalian sudah paham tentang tauladan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari kan? Sudah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian kerjakan LKPD Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan lakukan ke kelompok. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan tadi. Silakan dipahami, dikerjakan, diisi ya. Dipahami, diisi. LKPD yang telah diberikan tadi, tolong diisi. Ya, isi di sana. Nah, ya diisi ya. Hah? Situ. Isi ya. Oke. Silakan isi ya. Silakan isi ya Nana Ibu. Menjaga lisan apa isinya? Mandiri apa isinya? Silakan dipahami ya. Ya. Sudah siap anak-anak Ibu? Sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Lihat hasil diskusinya. Ya. Terima kasih.
kalian sudah apa? Sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Pada hari ini. Untuk tindak lanjutnya, silakan kalian